Sobat Mahasiswa, perkenalkan nama saya Elina Sucilia, NIM 2110202030 dari kelas PAI A UIN Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan membahas mengenai sejarah perkembangan media pembelajaran. Untuk selengkapnya, yuk simak video berikut ini. Halo Sobat Mahasiswa, sebelum kita masuk pada materi sejarah perkembangan media pembelajaran, di sini kita harus ketahui dulu apa sih itu media. Nah, media merupakan suatu alat ataupun perantara yang digunakan untuk membantu menyampaikan pesan dari sumber ke khalayak untuk menyampaikan suatu tujuan. Nah, jadi media itu merupakan alat bantu untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima yang dapat merangsang pikiran ataupun perasaan ataupun juga perhatian dan minat siswa dalam proses pembelajaran. Nah, Sobat Mahasiswa, tadi kita sudah membahas mengenai apa sih itu media. Nah, topik selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan media pembelajaran, di mana di sini aku membagi 3 pembahasan. Yang pertama itu filosofi, yang kedua itu tujuan, yang ketiga itu bentuk-bentuk media. Makin seru nih Sobat Mahasiswa. Jangan lupa untuk saksikan penjelasan selanjutnya, dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe video ini. Nah, Sahabat Mahasiswa, sekarang aku akan membahas mengenai filosofi dari media pembelajaran dulu. Nah, perlu Sobat Mahasiswa ketahui bahwa dahulu tuh tidak ada yang namanya media pembelajaran, hanya guru dan siswa. Hanya guru yang dijadikan media bagi siswa untuk belajar. Nah, pada tahun 1657, Johann Amos menerbitkan buku berjudul Orbis Sensualium Pictus atau Dunia Tergambar. Nah, di sini isi buku dari Dunia Tergambar tersebut adalah belajar bahasa disandingkan dengan gambar. Misal, ada gambar buku, di bawahnya ada tulisan buku. Ada gambar pohon, di bawahnya ada tulisan pohon. Nah, pada saat itu sudah ada media berupa buku yang diterbitkan oleh Johann Amos. Nah, media pembelajaran yang tadinya hanya buku bergambar, pada masa pertengahan abad ke-20 muncullah alat bantu visual. Alat bantu visual ini merupakan alat bantu yang dipakai sebagai model ataupun objek dan alat-alat lainnya yang dapat memberikan pengalaman yang konkret, motivasi belajar, serta mempertinggi daya serap bagi mahasiswa didik dalam belajar. Contohnya, misal pada saat waktu kita SMP atau SD, itu pada saat kita belajar IPA, biasanya kita melihat patung tengkorak manusia yang dijadikan sebagai media pembelajaran visual. Nah, alat bantu visual ini mempengaruhi penggunaan alat bantu visual yang ketika itu mulai beranggap bahwa sebagai penyalur pesan ataupun informasi belajar, sehingga berdampak pada komunikasi belajar yang dilakukan oleh guru pada saat itu, yang tadinya hanya ngomong ataupun hanya melalui penjelasan. Ketika abad pertengahan 20 ada media pembelajaran visual yang dapat mendukung dalam proses belajar mengajar. Kemudian pada tahap berikutnya mulailah muncul pengaruh teknologi audio pada sekitar abad ke-20 yang melengkapi penggunaan alat bantu visual tadi. Nah, pada akhirnya dilakukan kombinasi antara alat bantu visual dan alat bantu audio, dan jadilah alat bantu audiovisual untuk membantu pembelajaran. Ini disebut dengan AVA. Contoh dari alat bantu audiovisual ini adalah komputer, di mana pada abad ke-20 konon katanya komputer itu sedang booming-boomingnya nih Sobat Mahasiswa. Kalau tadi pada abad ke-20 itu sudah ada audiovisual, nah di era abad ke-21 ini media pembelajaran semakin gila-gilaan nih, karena pada abad ke-21 era digital sudah di mana-mana. Semua pembelajaran, semua media pembelajaran berbasis internet. Sekarang anak belajar hanya lewat handphone, dan handphone dijadikan media pembelajaran yang efektif. Sekarang sudah ada Classroom, Google Meet, Zoom, itu merupakan media pembelajaran yang dilakukan oleh guru dalam proses belajar mengajar. Tentunya media pembelajaran itu
tak terbatas, baik visual, audio, maupun audiovisual. Jadi perkembangan media pembelajaran ini sangatlah pesat ya sobat mahasiswa. Yang tadinya hanya guru saja, kemudian ada media berbentuk buku yang diterbitkan oleh Johann Amos. Kemudian pada abad pertengahan 20 kita sudah ada media visual yang berupa alat bantu untuk praga. Dalam IPA tadi kita ada tengkorak, dan sekitar abad ke-20 sudah ada audiovisual berupa komputer, dan abad ke-21 ini sudah digabungkan ataupun sudah menjadi audiovisual yang berbasis internet yang bisa kita akses kapanpun, dimanapun sebagai media pembelajaran. Sekarang untuk belajar kita tidak perlu untuk datang ke sekolah ataupun datang ke kampus. Jika kita berhalangan, kita bisa melakukan hal itu melalui Google Meet ataupun Zoom Meeting. Jadi tidak ada kata terbatas untuk belajar karena media pembelajarannya sangatlah tak terbatas ya sobat mahasiswa. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tujuan dari media pembelajaran. Tujuan media pembelajaran ini tidak lain untuk mempermudah proses belajar mengajar agar lebih efektif, kreatif, berinovasi, dan mengatasi keterbatasan pembelajaran melalui media yang modern yang sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Oke sahabat mahasiswa, jadi di sini aku akan membahas mengenai bentuk-bentuk media pembelajaran. Sebelum itu aku mau tanya nih sama kalian, ada berapa sih bentuk media pembelajaran yang kalian ketahui? Kalau aku sih ada 5, kalau kalian berapa? Coba komen di bawah. Nah, 5 tadi adalah media cetak, media audiovisual, multimedia interaktif, dan juga e-learning. Nah, topik selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep media pembelajaran, di mana kita akan membahas yang pertama itu definisi, fungsi, dan juga manfaat dari media pembelajaran itu sendiri. Jadi, jangan lupa lagi nih untuk selalu simak video ini. Definisi dari media pembelajaran. Secara sederhana, media pembelajaran adalah alat-alat bantu yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar, mulai dari buku sampai penggunaan perangkat elektronik yang di kelas, di mana hal tersebut dapat mempermudah kegiatan belajar mengajar. Adapun pengertian media pembelajaran menurut para ahli, di sini saya mengambil menurut H. Malik tahun 1994. Dia menyebutkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan. Adapun menurut Gerlach dan Elley pada 1971, media pembelajaran merupakan alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual ataupun verbal. Nah, sahabat mahasiswa, pembahasan selanjutnya yaitu fungsi media. Adapun fungsi media secara umum, yang pertama adalah menarik perhatian siswa, yang kedua memperjelas penyampaian pesan, yang ketiga mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan juga biaya, yang keempat menghindari kesalahan tafsir, yang kelima mengakomodasi perbedaan tipe gaya belajar siswa karena gaya belajar mahasiswa itu ataupun siswa itu berbeda-beda. Yang keenam, untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa fungsi dari media pembelajaran yaitu sebagai alat bantu mengajar untuk menunjang keberhasilan proses dan mempermudah proses belajar mengajar. Pembahasan yang terakhir nih sobat mahasiswa, manfaat media pembelajaran. Manfaat dari media pembelajaran itu tidak lain dan tidak bukan yaitu untuk mempermudah dalam proses belajar mengajar, mempermudah dalam penyampaian materi belajar, efisien waktu dan tenaga, meningkatkan kualitas hasil belajar para murid, atau memungkinkan kegiatan belajar yang fleksibel dan dapat dilakukan di mana saja, dan juga dapat menumbuhkan sikap positif dan juga kreatif untuk siswa. Nah, sobat mahasiswa, bagaimana penjelasan tadi? Apakah kalian sudah paham atau belum? Silahkan komen di bawah, dan juga
kita tadi sudah membahas mengenai apa itu media, sejarah media, filosofi media pembelajaran, definisi media pembelajaran, fungsi dan juga manfaat dari media pembelajaran. Semoga ilmu yang dibagikan bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kalian menonton video ini tidak lupa untuk subscribe channel YouTube ini. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.